sudah menjadi sebuah komoditas utama, sudah menjadi sebuah perkumpulan yang katakanlah menjadi suatu peradaban yang maju. Dan pada masa ini dimulailah suatu peradaban yang lebih besar dan menjadi asal usul suatu peradaban yang akan besar, yaitu peradaban pada masa dinasti Umayyah yang terbentuk dari pada mulai tahun 605 Masehi sampai 750 Masehi. Lanjut ke tujuan kita mengetahui tentang dinasti Umayyah adalah pertama, kita tahu sejarah tentang dinasti Umayyah tersebut. Lalu kita tahu sosok tokoh-tokoh penting pada dinasti Umayyah, dan kemudian kita mengetahui tentang kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah serta meneladani nilai-nilai positif dinasti Umayyah. Oke, kita akan bergeser ke sini dahulu sebelum kita masuk. Ini ada apa mas? Aku bahaya ini. Aduh. Malah dulu. Tapi maaf. Oh ya. Silakan. Bagi yang ingin ngopi atau ingin makan, saya persilakan karena materi ini memang tidak. Oke. Karena materi ini memang tidak. Gimana ya? Kalau dibawa untuk sepadan kalian pasti mumet. Makanya rokok pak, rokok ini dibacakan saja. Gimana? Ayo pak, waktunya itu pak. Oke, lanjut. Dari dinasti Umayyah sendiri, siapa sih pendiri dari dinasti Umayyah? Umay. Siapa yang tahu di sini siapa pendiri dinasti Umayyah? Muawiyah. Muawiyah. Ya, benar. Kata siapa mas? Hah? Kata siapa Muawiyah? Kata itu. Oh, di sini mas mas. Sebenarnya sudah saya spill di sini semua. Iya. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan siapa itu Muawiyah bin Abu Sufyan? Pendiri. Bukan pendirinya mas. Lebih tepatnya bagaimana sih latar belakang beliau? Mesti kita contohkan kepada sosok Arul. Ya. Sosok si Arul gitu. Oh ternyata dia CEO dari Gedang-Gedeng. Nah, CEO. Nah, ketika kita menanyakan sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini, siapakah Muawiyah bin Abu Sufyan? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Oh. Kenalan dulu. Oke, kita akan berkenalan dengan sosok Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang Muslim. Ya, benar. Yang ingin menggantikan Ini berarti siapa? Abi Thalib. Oke, Abi Thalib. Abi Thalib. Bukan. Husain. Hussein. Ya. Ya, secara sejarah lengkapnya seperti ini sebenarnya. Muawiyah itu adalah putra dari Abu Sufyan. Ya. Ya, putra dari Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan ini adalah orang yang awal-awal pada sebelum peristiwa Fathu Mekah, dia adalah sosok tokoh dari petinggi-petinggi kaum musyrikin Mekah atau kaum Quraisy Mekah. Lalu terjadilah sebuah pemberontakan besar atau terjadilah sebuah Tragedi. sebuah peristiwa Fathu Mekah yang dimana di situ membuat Abu Sufyan ini mengamati bahwa oh Islam ki sebenarnya apik banget. Oh Islam ki enggak langsung menyerang membabi buta, tapi dia memakai adab dan memakai cara yang lebih baik daripada kerajaan-kerajaan yang lain. Lalu mulai dari situ Abu Sufyan ini menjadi mertua Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sekali. Itu ya, itu yang pojok tadi juga. Nah, mungkin dari biografi Muawiyah ini memang ada beberapa kejelekan-kejelekan Muawiyah, tapi ini
kita tidak membahas tentang kejelekannya, tapi kita berfokus untuk suatu pembenahan tentang peradaban Islam. Karena apa? Ketika umat Islam itu dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu berpindah kepada Sayyidina Husain, seolah-olah hal yang terjadi hal yang berkontradiksi antara dua kubu itu dibiarkan hidup seperti biasa. Contoh, pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perseteruan besar antara kaum Khawarij dan juga kaum Syiah atau kaum golongan Ali bin Abi Thalib gitu. Dan ini dibiarkan begitu saja oleh Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah itu hanya memanfaatkan, ya tidak memanfaatkan menyatukan dua kubu dari kubu Syiah dan kubu Khawarij ini menjadi satu kekuatan besar yang nantinya dinamakan dinasti Umayyah. Oke, lanjut ke latar belakang sudah. Ini ada sosok Muawiyah bin Abi Sufyan tadi sudah. Lalu wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Tidak lengkap ketika kita kok berbicara tentang suatu kerajaan tanpa kita memandang wilayah kekuasaannya. Karena adanya sebuah kerajaan pastilah itu dinilai dari besarnya wilayah kekuasaan suatu kerajaan tersebut. Itu kenapa dinasti Umayyah di sini termasuk dalam kategori kerajaan besar? Karena ya memiliki banyak wilayah yang benar lah, tapi itulah spesifik gini. Kekuasaan dinasti Umayyah itu dari ujung barat dari daerah Persia yang kita kenal sekarang adalah Iran. Itu untuk sisi baratnya, sisi timur membentang sampai ke Andalusia di sisi barat. Di mana itu? Andalusia di mana? Spanyol. Itu yang buat MotoGP kemarin, Pak. Enggak, itu yang juara Piala Dunia tahun 2010. Dan dari kekuasaan yang sebesar itu, Muawiyah membuat beberapa kota besar atau membuat beberapa wilayah besar, atau yang lebih tepatnya membuat provinsi atau negara bagian menjadi 6 daerah. Ini ada Mesir, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah, dan India. Lalu yang terakhir ada di Andalusia. Lanjut ke khalifah penting masa dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah. Santai kita terakhir. Oke. Karena kita akan tujuan kita akan meneladani nilai kebaikan dinasti Umayyah. Tidak lengkap ketika kita tidak membahas tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh siapa yang patut kita jadikan teladan dan siapa yang tidak pantas menjadi teladan. Nah, dari tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah dinasti Umayyah saya pilih menjadi tiga orang. Yaitu pertama dari sosok Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua ada Abdul Malik bin Marwan, dan ketiga ada Umar bin Abdul Aziz. Ya, dari ketiga sosok ini memiliki kelebihannya masing-masing. Yaitu dari sosok Muawiyah yang beliau terkenal berani dalam tindakannya, dan lebih tepatnya beliau memiliki keinginan atau ambisi untuk menguasai banyak wilayah Islam. Dan kedua ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, berbeda dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, sosok Abdul Malik bin Marwan ini lebih tepatnya beliau ingin menyatukan kelompok-kelompok yang
memiliki pandangan berbeda-beda tentang agama Islam. Contoh, orang Andalusia pastilah bahasanya berbeda dengan orang Arab. Begitu juga orang Persia pasti berbeda dengan orang India. Nah, pada zaman Abdul Malik bin Marwan, kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini berbeda karakteristik, berbeda bahasa dan berbeda adat kebiasaannya disatukan menjadi satu dalam bentuk siapa yang tahu? Dalam bentuk ngaji, Mas. Ngaji, dalam bentuk ngaji di situ. Iya, terbentuklah beberapa banyak majelis perkumpulan ngaji atau pendidikan. Dan terakhir pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ini adalah puncak kejayaan dinasti Umayyah. Karena apa? Di masa Umar bin Abdul Aziz ini menyatukan prinsip dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyatukan prinsip dari Abdul Malik bin Marwan. Yang Muawiyah bin Abi Sufyan ini gencar akan fokus akan militernya, pendidikan militer untuk menguasai wilayah dan disatukan oleh pemahaman dari oke Pak Abdul Malik bin Marwan yang beliau gencar-gencarnya untuk memajukan pendidikan. Oke. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Pokok kunci inti dari pemahaman ketiga tokoh tadi ada di sini. Pertama semangat, kedua kerja keras, ketiga kepemimpinan adil, keempat tanggung jawab, dan yang terakhir adalah persatuan Indonesia. Persatuan umat Islam. Oke, sepertinya materi kita sudah selesai. Kan saya cukupkan di sini. Untuk pertanyaan nanti bisa jadi saya sendiri dulu. Contohnya nomor berapa? Apa? Contohnya nomor berapa? Oh, ada nanti di BBT Mas. Di slide terakhir setelah ini dan terakhir. Oke, banyak kesalahan dari Bapak dalam mengajar, pastilah itu. Saya mohon maaf ya, besar saya. Oke, pada ini kita tutup dengan sebuah closing statement dari Ibnu Khaldun bahwa beliau mengatakan masa lalu adalah sebuah sejarah, masa depan adalah sebuah misteri, dan masa sekarang adalah anugerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.